Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, pembelajaran 5. Silahkan disimak baik-baik ya video ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mempraktikkan dasar-dasar gerak tari Bongang Jompa dengan teknik yang benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk keragaman sosial, budaya, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan. Nah, anak-anak, salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya, seperti yang telah kamu lakukan ketika mempelajari tari Bongang Jompa. Nah, di dalam tari tentunya ada hal-hal yang mendukung tarian tersebut agar lebih menarik, yaitu apa anak-anak? Iringan tari. Iringan tari ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, iringan internal. Yang kedua, iringan eksternal. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita membahas tentang iringan internal. Iringan internal itu adalah iringan musik atau bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh penari atau properti tari yang digunakan. Misalnya menggunakan tepukan tangan, petik jari, tepuk dada, siulan, hentakan kaki ke tanah, dan sebagainya. Lalu, iringan eksternal adalah iringan yang berasal dari luar penari, berupa bunyi atau suara yang berasal dari alat musik atau instrumen. Kayak kaset, seperti itu ya anak-anak, MP3, itu namanya instrumen. Bisa juga dengan alat musik, contoh alat musik daerah, misalnya gendang, atau juga bisa dengan gamelan seperti itu. Itu juga bisa digunakan untuk mengiringi sebuah tarian. Peran penting iringan tari. Nah, manfaatnya iringan tari itu apa saja sih? Yang pertama, untuk menunjang tarian yang dipentaskan guna memperkuat keutuhan dalam penyajian tari. Yang kedua, pengiring dalam tarian yang dipentaskan. Yang ketiga, penguat suasana, karakter saat membawakan tarian, dan penekanan terhadap penyampaian dari makna dan tujuan gerak penari. Jadi di sini iringan tari itu penting agar tari yang kita persembahkan, tari yang kita pertunjukkan itu serasa hidup anak-anak. Nah, hidup dalam artian makna dan tujuannya itu mengena di hati penonton, seperti itu. Nah, ini sekarang tugas kalian, yaitu praktikkan gerakan tari Bongang Jompa yang sudah kalian pelajari, baik itu dalam posisi berdiri dan duduk, dengan menggunakan instrumen musik, lalu rekamlah dan kirimkan ke bapak atau ibu guru. Ini tugas kalian hari ini. Nah, anak-anak, perbedaan itu indah. Perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang Hari Besar Keagamaan di Indonesia.
Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman. Selain suku bangsa, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Anak-anak, Indonesia merupakan negara yang percaya akan adanya Tuhan. Negara memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk memilih dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 1 dan 29 ayat 2. Nah, anak-anak, pemerintah juga secara resmi mengakui 6 agama di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setelah ini mari kita pelajari bersama-sama agama-agama yang ada di Indonesia, baik itu kitab sucinya, hari besar, tempat beribadahnya, seperti itu. Yang pertama kita akan belajar tentang agama Islam. Agama Islam kitab sucinya adalah Al-Quran. Nama nabinya Nabi Muhammad SAW. Hari besar umat Islam adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru, Hijriah, dan Isra Mi'raj. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Nah, kitab sucinya adalah Alkitab. Nama pembawanya yaitu Yesus Kristus. Hari besarnya ada Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Tempat ibadahnya adalah gereja. Yang ketiga adalah agama Katolik. Agama Katolik, kitab sucinya adalah Alkitab. Nama pembawanya yaitu Yesus Kristus. Hari besarnya adalah Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Tempat ibadahnya yaitu gereja. Yang keempat adalah agama Hindu. Agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda. Hari besarnya yaitu Nyepi, Saraswati, dan Pagerwesi. Tempat ibadahnya yaitu Pura. Yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha ini memiliki kitab suci yaitu Tripitaka. Nama pembawanya yaitu Siddhartha Gautama. Hari besarnya yaitu Waisak, Asada, dan Katina. Tempat ibadahnya yaitu Vihara. Yang terakhir, yang keenam ada agama Konghucu. Agama Konghucu ini kitab sucinya adalah Sisu Wuching. Nama pembawanya adalah Konghucu. Hari besarnya yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Tempat ibadahnya yaitu Litang atau Kelenteng. Nah, anak-anak, sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.